Siapa namamu? Umurmu berapa? Monumen Tridharma ini. Oke. Jadi diresmikan oleh Pak Harto ini. Ya Ki ya, jadi dibangun oleh Pak Harto juga pada saat itu. Wujud dari penghormatan pemerintah dan NKRI pada perjuangannya Pangeran Sanggau. Iya. Jadi di gedung ini tuh dibangun oleh Presiden kedua ya, Presiden kedua pada tanggal 8 Juni 1971 dengan sebuah semboyan murub kumbul kusumaning bangsa, yang artinya itu timbulnya bunga-bunga bangsa. Bunga-bunga bangsa. Kayak jadi disinilah dimulai yang namanya niat dan perjuangan beliau. Benar sekali. Untuk Ya, di gunung ini. Di gunung ini. Gitu. Gitu. Ini di gunung Ya, di Girimangan. iya, disinilah ada sosok resi atau kepala dari semua resi yang ada di bumi ini. Kalau kita bicara ya itu masih terah dari Mangkunegara ketiga. Bahkan ornamen kebanyakan dari ibu ini dilukis dengan namanya keras dan sebuah ornamen dahana atau api ya menyala. Oke. Kiwa Nyai, saat ini kita ada di Astana Giri Mangadeg. Mangadeg. Makam dari Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama yang ada di Surakarta.
Tadi saya sempat main ke Petandang, berziarah ke tempat beliau, ke makam beliau. Memang istana ini energinya sangat besar sekali, terutama yang ada di makam dari Pangeran Sambernyawa. Luar biasa, beliau yang orang yang luar biasa. Jadi konon ya, jadi tempat beliau tirakat dulu waktu itu di sini. Di sini ya, di sini sampai ke bawah. Jadi beliau dapat istilahnya itu dapat wahyu atau petunjuk selalu itu dikasih tanda. Tugu gitu ya, tugu. Dan memang area ini ya, area perjuangannya beliau ini ya, sebelum beliau mendapatkan tempat di Mangkunegaran, itu area perjuangannya juga ini. Dan saya kira saat beliau berjuang, yaitu mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu Belanda, selain itu Pakubuwono, sama Mangkubumi, itu di sini tempat perjuangan beliau. Saya kira begitu. Jadi benar-benar di sini beliau mendapatkan banyak petunjuk ya. Iya, banyak petunjuk, banyak wangsit, banyak pulungnya ya di sini. Gitu. Jadi belum pemimpin lah seperti itu ya Ki ya. Iya betul. Jadi memang tanahnya di sini petunjuk dari yang saya dapatkannya dari kenalangan saya ya Ki ya, bahwa ini tanah yang diberikan, tanah yang kembali kepada. Jadi ada memang di sini satu begitu sebuah guru besar yang ada yang menempati tanah ini sebelum semua bumi. Benar sekali. Tadi saya waktu di makam Pangeran Sambernyawa Ki, itu ada sebuah bisikan. Mungkin ada kretek dalam hati begitu yang berbunyi, sing wani ojo emanan jer basuki mawa beyo. Itu artinya apa tuh Ki? Menurut Kiwa itu? Mungkin dari segi kita itu harus rela berkorban, untuk mendapatkan meraih sesuatu. Tidak pasti ada butuh pengorbanan. Mungkin waktu, ya, kerja keras, yang jelas sesuatu tidak bisa diraih hanya berleha-leha saja, santai-santai saja. Perlu yang namanya perjuangan sampai titik darah. Itu dibuktikan dari sejarahnya si Raden Mas Said, atau yang akhirnya disebut Pangeran Sambernyawa, dan pada akhirnya dilantik menjadi Mangkunegara pertama ini. Beliau ini sangat konsisten memperjuangkan apa yang dia inginkan. Jadi benar-benar teguh gitu. Benar-benar teguh mulai umur 16 tahun dia berjuang. Jadi, mulai usia 16 tahun. 16 tahun. Jadi ibaratnya itu pasukannya itu sudah ibaratnya Don itu beliau ini tuh masih semangat. Semangat dan luar biasa terlatih sekali. Jadi memang berkat perjuangan dan kerja keras. Orang mengatakannya dia punya kesaktian yang lebih. Nah di balik itu saya kira kerja kerasnya pasti akan luar biasa. Bayangkan beberapa peperangan ya, salah satunya itu 2 peperangan yang besar itu di daerah Ponorogo Barat dan juga di daerah Rembang. Itu satu pasukan sedikit sekali yang tewas oleh pasukannya dia, mungkin sekitar 4 atau puluhan. Sementara musuhnya ada yang meninggal sampai 600, ada sampai 1000. Padahal jumlah pasukannya ini kecil-kecil. Nah, strategi perangnya beliau ini adalah memecah dari satu unit itu 40 orang, itu sebar gitu. Jadi strategi perang gerilya yang sangat-sangat cerdas. Dan saya kira level pasukan khusus memang disantan oleh pasukan. Jadi di sini ada, baiklah dulu ya, saya deteksi untuk salah satu mungkin pemilik tempat ini yang dari orang di sana ya Ki ya. Ada terakhir sebelah sini ya. Terus di sebelah sini ada orang di pohon ini ya. Iya, jadi seluruh itu ada malam tertentu akan datang seluruh dari negeri ada. Artinya menjadi sebuah sentrum gitu, menjadi sebuah pusat gitu ya. Iya. Pandangan Kiwa gimana dengan terowongannya? Masuk akal juga. Jadi karena Mangkunegara ini kan satu unit di Mataram ya. Mataram, satu unit baru kira-kira begitu. Tapi sebenarnya meskipun baru,
karena mereka bertapanya itu sudah cukup lama dan istilahnya apa itu leluhur itu jangkau lan jampanginya di sini ini sangat kuat, sehingga pada akhirnya semua ini istilahnya ini merestui ya. beliau kira-kira sangat luar biasa. Makanya teman-teman sebelum dimanapun berada ya sih ya, jika doa ke sini terus datang ke Gunung Sandang mungkin riado di sini, monggo ya Ki ya. Teman-teman yang menyaksikan channel ini, monggo sewaktu meditasi di tempat ini. Iya. Meditasi. Ini tempatnya ada tugu, teman-teman, tugu Tridharma namanya. Tridharma. Tridharma, Anda cukup berjalan kaki, tapi sebelum Anda meditasi di sini Anda harus bersandang di atas beliau ya Ki ya. Ke makam sowan dulu. Iya. Sowan ke makam makamnya Mangkunegara I, Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa. Setelah itu baru meditasinya di sini. Ini tempatnya sangat luar biasa. Coba kawan-kawan berpikir saat itu. Perangnya di sana, apa itu? Surakarta di sana. Dia duduk di sini, duduk meditasi di sini, diam, berpikir bagaimana strategi saya mengalahkannya. Iya. Saya kira tidak hanya cukup duduk diam. Iya. Masih melihat dari sini juga ya. Ya, dia berpikir keras untuk mengalahkan yang namanya itu musuhnya dan juga memeras yang namanya doa-doanya. Akhirnya semua doa diperas agar dia menang dan mendapatkan ulu atau wahyu itu dari para resi dan para penguasa yang ada di sini ya. Insya Allah yang namanya langit bumi ini pada akhirnya memberikan doanya sampai akhirnya hajatnya terwujud. Sungguh luar biasa. Luar biasa memang. Luar biasa. Dia sosok yang sangat luar biasa. Iya. Jadi mulai usia belia sudah akrab dengan yang namanya ini peperangan, 19 tahun ya. iya, persinggungan dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya terakhir itu ada sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Salatiga, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan hak diakui ya. Diakui oleh Belanda, diakui oleh Pakubuwono, diakui oleh Mangkubumi yang ada di Jogja bahwa dia melihat haknya adalah mana? Matesih ini, Karanganyar, terus juga Salatiga, terus juga Rembang, itu haknya dia. Jadi di luar ini ya, ya. diberi oleh kekuasaan. Tentunya di luar wilayah Jogja dan Solo. Makanya kalau di kultur Jawa, Mangkunegara ini kultur yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dia mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Dengan cara yang bukan ini ya, tapi dengan cara memang ada sebuah perjuangan dengan yang penuh berdarah-darah dan memeras semua keinginan. Pernah berkolaborasi dengan Belanda. Benar sekali. Ini bedanya dengan yang lain bermain politik. Iya, tapi dia pro politik dia ya sudah kalau AA gitu. Jadi memang perjuangan ya. Perjuangan doa ya Ki ya. Terus ibaratnya beliau itu mungkin dia dan kuat meditasi. Saya kira wes nggak ada ininya. Gitu. Gak ada tandingannya lah. Luar biasa sekali. Ya. Kiwa, terima kasih sekali Nyai, terima kasih. Ya, kawan-kawan, saya Ki Suling bersama Kiwa dan Nyai Ratu Kahuripan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari Matesi, Astana Giri Mangadek, kami mohon diri. Jangan lupa like, subscribe, dan ketik tombol loncengnya. Terima kasih.